Kerupuk bos, makanan satu ini nggak diragukan lagi deh pangsa pasarnya. Apalagi banyak banget varian kerupuk di pasaran. Nggak cuma dijadikan keripik, singkong juga bisa dijadikan kerupuk nih bos. Di tangan warga desa Kayuna Kediri, kerupuk singkong menjadi salah satu varian kerupuk yang diproduksi oleh warga desa. Jangan kaget ya bos, kerupuk dari desa ini udah banyak dikirim keluar Jawa loh. Dan omsetnya mencapai ratusan juta rupiah. Wow banget ya bos. Salah satu pengusahanya Pak Aris nih bos. Demi menuai cuan-cuan ini, tangan Pak Aris sampai berubah warna nih bos, akibat dari alergi getah singkong. Wah, ceritanya benci tapi cinta ya Pak. Kepo kan sama usahanya? Kuy kenalan dulu sama pengusaha kerupuk kita satu ini. Halo bos, selamat datang di kerupuk singkong kita yang pengirimannya sudah sampai luar pulau. Masih penasaran? Tetap di Cuan bos. Kalau mampir ke pabrik Pak Aris, rata-rata pengolahan di sini masih tradisional ya bos. Desanya emang terkenal sebagai salah satu penghasil kerupuk singkong sejak tahun 80-an. Pak Aris berhasil menghidupkan perekonomian warga sekitar dengan memilih meneruskan bisnis kerupuk singkong sang ayah. Pertama dulu saya bekerja di swasta mbak. Terus usaha bapak itu nggak jalan. Terus saya berputar-putar pikiran gimana usaha bapak biar bisa berjalan dan tetangga-tetangga sekitar rumah itu biar bisa bekerja gitu. Terus saya coba-coba jual-jual, akhirnya jalan sampai sekarang bisa terus berjalan pesat mbak, berkembang pesat. Kelihatannya mudah ya bos, tapi perjuangannya Pak Aris penuh air mata saat meneruskan bisnis kerupuk ini. Pernah nggak laku dan sering ditolak bos. Awal-awal itu saya jual minus mbak, minus sehari bisa minus 50.000, 70.000 soalnya belum tentu laku mbak. Minusnya dimakan sama ongkos kendaraan itu. Ya awal-awal pernah gimana ya, pernah down, kapok, nggak mau jual lagi. Mungkin 5 pasar, 6 pasar itu nggak ada yang beli sama sekali. Itu sampai jam 3 sore belum laku. Terus di satu tempat ada orang yang tahu kerupuk saya masih banyak, terus diborong. Sampai sekarang mungkin sudah 4 tahun, nggak 5 tahun itu sudah jadi langganan sama saya sampai sekarang. Itu titik awal aku mulai berjuang mau berkembang usaha itu mbak. Nggak sia-sialah usahanya Pak Aris, intinya tetap semangat dan berserah diri. Mendengar cerita Pak Aris saat awal berjualan kerupuk cukup sedih ya bos. Tapi beda dengan kondisinya sekarang yang sudah lebih baik. Usaha kerupuknya udah makin berkembang besar. Jadi penasaran deh tim Cuan sama omset kotor Pak Aris yang menjalani bisnis ini dengan suka dan duka. Omset kita sekitaran 150 sampai 200 juta mbak per bulannya. Wadidaw, ratusan juta cuan jualan kerupuk tiap bulan masuk kantong Pak Aris. Burung perkutut hampir ketimpuk. Jualan kerupuk, cuannya empuk. Hihi. Lewat usahanya ini, Pak Aris bisa memberdayakan sekitar 30 orang karyawan, seperti ibu-ibu pengupas singkong ini. Kira-kira 5 tahun, kurang lebih 5 tahun. Ya buat bantu-bantu suami. Yang penting sing kerja dan ibunya bisa happy ya. Dengan menggunakan sistem borongan, ibu-ibu ini menghabiskan waktu 6 jam sehari untuk mengupas singkong. Mayan ya Bu, bisa ngumpul sambil cari cuan nih. Untuk memasok kebutuhan produksinya yang mencapai 1 ton dalam sebulan, Pak Aris bekerja sama dengan beberapa petani lokal. Wah, mantap nih, bisa saling berbagi cuan buat masyarakat sekitar. Laris manis nih permintaan kerupuk singkongnya, bahkan sampai keluar Pulau Jawa nih bos. Emangnya dikirim kemana aja sih Pak Aris kerupuknya? Agen mungkin sekitaran 10-an lah Pak, 10-an lebih. Kediri, Bondowoso, Banyuwangi, dan ada Salatiga juga ada. Kalimantan Pak, Kama Sulawesi. Wah, seneng banget ya kalau bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Bisa makin banyak nih pelanggannya. Tapi bos, kalau lagi musim hujan kayak gini, harga kerupuknya bisa jadi lebih mahal loh. Bos, kerupuk kita ini kalau musim panas bisa kering 4
sampai 5 jam. Tapi kalau musim penghujan, kerupuk kita ini keringnya 2 sampai 3 hari. Dan itu yang membuat kerupuk menjadi mahal. Dari 12.000 bisa mencapai 15.000 per kilo. Agar kerupuknya lebih menarik, Pak Aris sengaja membuat berwarna kerupuknya, disesuaikan dengan permintaan pasar. Meskipun sama-sama dibuat dari singkong, bentuknya beda jauh ya dengan keripik singkong. Untuk membuat kerupuk singkong, menggunakan campuran tepung tapioka di adonannya. Kerupuk singkong ini cocok banget untuk jadi pendamping kita saat makan, bos. Nikmat tiada tara, rasanya gurih, singkongnya terasa, dan pastinya lebih garing. Dan ketahanannya bisa mencapai 6 bulan. Di balik kenikmatan kerupuk singkong ini, Pak Aris sejak beberapa tahun lalu sudah berhenti mengolah kerupuk singkong ini sendiri akibat alergi dengan getah singkongnya. Sebenarnya saya dengan usaha ini, saya ada suka dan bencinya. Sukanya mendapatkan cuan, tapi bencinya saya seperti iritasi kena singkong, kena airnya singkong, getahnya singkong itu. Dan yang membuat tangan saya seperti ini gatal. Tapi saya harus meneruskan karena ini usaha dari ayah saya. Semangat ya Pak Aris, tetap legowo menjalankan bisnis ini. Puluhan pekerja ternafkahi dari usaha Pak Aris. Lope sekebon deh buat ketegaran Pak Aris menjalani bisnis ini. Yang penting cuan, bos. Bos, meskipun kerupuk saya pernah ditolak di pasar, tapi saya bisa buktikan kerupuk saya bisa berhasil. Yang penting cuan, bos.